tashkurun. Ini kisah tentang Bani Israel yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan dengan petir halilintar ketika mereka mengatakan kepada Musa, dengan lancangnya mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Perhatikan ini, Bani Israel ya, tidak hanya lancang dan zalim kepada orang-orang beriman, orang-orang Islam, bahkan kepada nabi mereka sendiri mereka lancang. Lihat ucapan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Musa alaihissalam Bani Israel, dari kalangan mereka. Wahai Musa, kami sama sekali tidak akan percaya kepada engkau. Kami tidak akan percaya apa yang engkau bawa itu adalah ucapan Allah, kecuali kalau Allah itu menampakkan dirinya. Kalau Allah menampakkan dirinya, baru kami mau percaya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka satu persatu dengan halilintar, fa akhadhathumus sa'iqah. Disebutkan oleh para ulama, mereka tidak disambar halilintar sekaligus ya, tapi disambar satu persatu agar mereka melihat kawan mereka disambar petir satu persatu. Wa antum tanzurun, kalian melihat kejadian tersebut ya, satu persatu disambar petir, kemudian jadi hangus, jadi arang. Di ayat berikutnya Allah jelaskan, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian. Ini orang-orang yang disambar petir ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menyebutkan mereka dihidupkan juga satu persatu, tidak sekaligus. Sehingga yang dihidupkan lebih dulu itu melihat teman mereka yang sudah jadi arang hangus itu dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka melihat kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Mereka sudah berbuat kedurhakaan kepada Allah, lancang. Allah hukum mereka dengan disambar petir, namun masih Allah berkenan berbuat baik kepada mereka, memberikan mereka nikmat anugerah, dihidupkan lagi oleh Allah. La'allakum tashkurun. Makanya Allah mengatakan agar kalian bersyukur wahai Bani Israel. Namun yang menjadi syahid dari ayat ini, kita bawakan ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa menghidupkan yang sudah mati. Dalam ayat yang lain, dalam surat Luqman ayat yang ke-28, ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Tidaklah proses penciptaan kalian dan juga dibangkitkannya kalian setelah kalian mati, tidaklah itu sulit bagi Allah, mudah bagi Allah ya, mematikan kalian semua, menciptakan kalian semua, kemudian mematikan kalian semua, menghidupkan kalian semua sekaligus, itu mudah bagi Allah. Bahkan sama mudahnya dengan Allah menciptakan satu jiwa, kemudian mematikannya dan menghidupkannya. Jadi banyak sedikit tidak masalah bagi Allah, sama-sama mudah. Ini makna ayat ini. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini jelas juga dalil yang tegas menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk membangkitkan yang sudah mati. Dalam ayat yang lain, surat At-Taghabun ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mereka mengklaim allai yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, kalau sudah mati ya mati saja. Ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW kelompok yang seperti ini. Bahkan sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diutus, kelompok ini
sudah berkembang, mereka yang dikenal dengan kelompok ad-dahriyun, mereka yang tidak mempercayai hari kebangkitan, dan banyak di kalangan orang Arab jahiliyah yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk mentakrir atau menanamkan keyakinan hari kebangkitan ini kepada mereka. Mereka mengatakan sama sekali kita tidak akan dibangkitkan. Kalau mati ya sudah mati. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, demi Allah kalian akan dibangkitkan. La tub'atsunna, sungguh benar-benar pasti kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian benar-benar pasti sungguh semua amal yang telah kalian lakukan akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Tabaraka wa taala. Ini dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan banyak sekali. Ini kita hanya sebutkan beberapa ayat saja. Kemudian dalil dari sunnah, dari hadis Rasulullah SAW yang sahih. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, tapi kita bawakan satu riwayat lagi. Hadis Abu Hurairah. Nabi SAW pernah bersabda, menegur para sahabat. Jadi ceritanya begini. Ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada seorang sahabat bertengkar dengan seorang Yahudi, adu mulut, ya. Kemudian sahabat ini yang mukmin ini mengatakan dalam kondisi marah bertengkar, walladzi istafa Muhammadan 'alal 'alamin, demi Allah yang telah memilih Nabi Muhammad SAW ya, sebagai orang yang atau yang paling mulia di antara segenap makhluk. Ini yang ucapan sahabat yang mukmin. Yang Yahudi ini menjawab, walladzi istafa Musa 'alal 'alamin. Tidak, ya, dia membantah, demi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih Musa di atas segenap makhluk. Ini marah, sahabat yang mukmin ini marah. Akhirnya dia angkat tangan, dia dipukul wajahnya. Siapa yang dipukul? Si Yahudi ini dipukul. Ya. Kalau dipikir-pikir, yang benar ucapannya yang mana? Sahabat yang mukmin ini yang benar ucapannya. Karena Rasulullah SAW adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Namun kekeliruannya adalah ketika dia mukul, ditampar. Maka Yahudi ini datang melapor kepada Rasulullah SAW, ya, menuntut haknya, karena dia walaupun Yahudi, dia punya perjanjian dan dia kafir zimmi yang wajib dilindungi hak-haknya, nggak boleh juga disakiti, dizalimi, nggak boleh. Dia melapor kepada Nabi SAW, Nabi panggil sahabat yang mukul tadi, dan dia mengaku. Disitulah kemudian Nabi SAW, Rasulullah marah, menegur, ya, sahabat yang memukul tadi. Bukan karena ucapannya yang membela Rasulullah SAW. Kalau ucapannya yang menyebut bahwasanya Rasulullah SAW adalah yang paling mulia di antara semua nabi dan di antara semua manusia, itu ucapan yang hak. Tapi yang ditegur oleh Nabi adalah sikapnya ketika dia mukul Yahudi ini. Ya, di sini keadilan Islam. Di sini keadilan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tufaddilu baina anbiya'illah. Jangan kalian membanding-bandingkan antara para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengunggulkan yang satu dengan yang lain. Ini kata Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan Rasulullah mengucapkan ini sebagai bentuk sikap tawadhu, rendah hati, ya,
Beliau tidak mau menyombongkan diri, walaupun secara hakiki beliau benar. Beliau adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Beliau bersabda, aku nanti di hari kiamat adalah pemimpinnya segenap anak Adam. Ya. Tapi beliau mengucapkan hal ini dalam rangka bersikap tawadhu, rendah hati, dan mengajarkan tawadhu kepada para sahabat. Yang kedua, para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah mengucapkan hal ini. Beliau melarang kita membanding-bandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi yang lain dalam rangka merendahkan Nabi yang lain. Ini yang nggak boleh. Ya, nggak boleh bandingin Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa misalkan dalam rangka merendahkan Nabi Musa. Nggak boleh. Nabi Musa wajib kita cintai, kita muliakan, kita agungkan. Ya. Inilah alasan kenapa Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini. La tufaddilu baina anbiya'illahi. Fa innahu, kemudian di sini Rasulullah mulai memuji Nabi Musa alaihissalam. Beliau mau menyebutkan kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Fa innahu yunfakhu fihi as-sur. Fa innahu yunfakhu fis sur. Nanti ketika sangkakala itu ditiup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ini redaksi ayat Al-Qur'an disebutkan dalam surat Az-Zumar kalau tidak salah. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ketika ditiup sangkakala, maka semua makhluk itu binasa, mati semua, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berdasarkan beberapa dalil menyebutkan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat maut. Atau ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Ya, karena dulu beliau pernah pingsan, jatuh pingsan ketika di Bukit Tursina. Qal thumma yunfakhu fihi marratan ukhra. Kemudian ditiup sekali lagi, tiupan sangkakala yang kedua yang membangkitkan segenap manusia. Tiupan pertama membinasakan. Tiupan yang kedua itu membangkitkan segenap manusia. Jarak antara tiupan pertama dan kedua berapa? Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. 40. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah jaraknya 40. Tidak diketahui oleh Abu Hurairah, tidak disebutkan oleh Abu Hurairah apakah 40 hari, 40 bulan ataukah 40 tahun. Namun ada dalam riwayat yang lain disebutkan jaraknya adalah 40 tahun. Ya, ditiupkan sangkakala yang kedua, maka segenap manusia bangkit. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa akunu awwalu man bu'itsa. Akulah orang yang pertama kali dibangkitkan. Au fi awwali man bu'itsa. Atau aku termasuk di antara orang-orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Fa idza Musa akhidun bil arsy. Namun ketika aku dibangkitkan, tiba-tiba aku sudah melihat Nabi Musa itu sudah meletakkan tangannya di salah satu sisi arsy, di salah satu bagian arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadisnya sahih. Artinya Nabi SAW nanti di akhirat ketika beliau dibangkitkan, beliau sudah melihat Nabi Musa sepertinya lebih dulu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW sedang memuji Nabi Musa dan menyebutkan kelebihan-kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, fa'akunu awwalu man tunshaqqu anhu al-ard. Aku adalah orang yang pertama kali terbelah kuburannya. Tapi tiba-tiba ketika aku sudah dibangkitkan, aku sudah melihat Nabi Musa sedang memegang salah satu bagian dari arsy,
Dia sedang bersender, tangannya sedang memegang satu bagian di arsy Allah tabaraka wa taala. Fadalla al-hadithani ala ba'tsillahi ta'ala lil amwat. Ya, hadis ini dibawakan untuk menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa membangkitkan semua jasad yang telah mati. Nah, jadi sekali lagi ya, berangkat dari hadis ini bukan berarti Nabi Musa alaihissalam derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Keyakinan kita berdasarkan dalil-dalil yang sahih, Nabi Muhammad SAW Nabi yang paling mulia di antara semua Nabi. Ini yang pertama. Namun Nabi SAW menceritakan kelebihan Nabi Musa di sini karena memang realitanya seperti itu. Nanti di akhirat ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, ternyata beliau sudah melihat Nabi Musa menurut beliau sudah lebih dulu bangkit. Ya. Beliau sampaikan keistimewaan Nabi Musa ini supaya para sahabat tidak merendahkan Nabi Musa alaihissalam, tidak membanding-bandingkan antara para nabi dalam rangka merendahkan satu nabi di bawah nabi yang lain. Ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengucapkan hal ini dalam rangka mengajarkan sikap tawadhu, sikap rendah hati. Bahkan dalam riwayat yang lain tidak ada seseorang pun yang boleh mengatakan aku lebih mulia daripada Yunus bin Matta. Yunus bin Matta kita tahu disebutkan di dalam Al-Quran kesalahannya, justru diceritakan kesalahannya ketika dia tidak sabar kepada kaumnya, kemudian meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan izin dari Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur beliau tenggelam, kemudian ditelan oleh ikan. Cerita Nabi Yunus kan seperti itu, dalam konteks diceritakan kesalahannya. Walaupun demikian, Nabi SAW melarang seseorang untuk mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ya. Kita maksudnya, kita nggak boleh, siapapun dia, sehebat apapun dia, ya, dalam dakwahnya tidak pernah misalkan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus, dia tidak boleh mengatakan dia lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ini makna hadis ini. Banyak orang salah faham hadis ini sehingga mengatakan Nabi Muhammad derajatnya di bawah Nabi Yunus. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak boleh seseorang atau tidak layak seseorang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta, maksudnya aku di situ bukan Nabi Muhammad, tapi orang. Ya. Orang tidak boleh menganggap dirinya itu lebih mulia daripada Nabi Yunus bin Matta, sekalipun dia tidak pernah melakukan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yunus bin Matta. Nah, intinya tidak boleh membeda-bedakan para nabi, membanding-bandingkan mereka dalam rangka merendahkan satu nabi di bawah nabi yang lain. Nah, taib ini dalil Al-Quran dan dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada dalil berikutnya. Allah Subhanahu wa taala juga banyak memberikan dalil secara akli di dalam Al-Quran bahkan. Ya. Kama dalla an-nazar as-sahih ala taqrir al-ba'th. Wa dhalika anna al-ba'th huwa i'adatun lil khalqi. Secara akal sehat kita, bahkan segenap manusia menerima dengan akal sehat sesuatu yang sudah mati kemudian bisa hidup kembali, itu dimungkinkan. Ya. Mungkin secara akal sehat. Wa dzalika anna al-ba'ts huwa i'adatun lil khalqi. Karena hari kebangkitan itu sejatinya mengembalikan sesuatu yang pernah hidup, kemudian dia meninggal, dikembalikan hidup kembali. Hakikatnya seperti itu. Ini tidak lebih ajaib dibandingkan dengan menghidupkan sesuatu yang tidak ada. Bisa difahami ya?
Kita ini kan berasal dari tidak ada, dari ketiadaan. Tiba-tiba kita ada dan kita melihat diri kita secara realita kita ini ada. Sebelumnya kita tidak ada. Nah, mengembalikan sesuatu yang sebelumnya pernah ada, kemudian dia mati, dikembalikan hidup kembali, itu secara akal itu lebih mudah daripada menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Walaupun dua-duanya itu sama-sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil secara akal. Nah, anna al-i'adata lisyai' ahwanu min insya'ihi wa ibtida'ihi. Mengulangi penciptaan sesuatu yang pernah ada itu lebih ringan secara akal, lebih mudah daripada menciptakannya dari awal, dari nol, dari tidak ada menjadi ada. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fi kitabih, di dalam Al-Qur'an, muqarriran lil ba'thi wa wuqu'ihi bi ibda'i khalqil insan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berdalil, ya. Karena orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka karena mendustakan Rasulullah SAW, otomatis mereka tidak percaya kepada apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah menggunakan dalil yang lain, dalil akal di dalam Al-Quran sendiri. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dalil awal mula penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada, untuk menunjukkan bahwasanya mengulangi penciptaan tersebut itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang hidup kemudian mati dibangkitkan kembali itu sangat mungkin, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan may idhama wa hiya ramim. Siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini, yang sudah lapuk ini? Siapa? Katakan wahai Muhammad. Allah mengajarkan kepada Nabi kita pendalilan secara akal. Katakan wahai Muhammad, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang akan membangkitkannya, menghidupkannya kembali adalah yang menghidupkannya pertama kali. Ya. Ini dalil secara akal. Dalam surat Yasin ayat yang ke-79. Kemudian dalam surat Rum ayat yang ke-27, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Tsumma yu'iduhu, kemudian dia mengulanginya. Maksudnya dibangkitkan kembali setelah dia mati. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan bahkan itu lebih mudah bagi Allah. Ahwanu 'alaihi ini dalam konteks manusia, perspektifnya manusia. Karena bagi Allah sama-sama mudah memulai penciptaan dari tidak ada menjadi ada, sama mudahnya dengan mengulangi penciptaan tersebut, ya. Dari yang mati kemudian hidup kembali, sama mudahnya. Tayyib. Qul rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ada dalil lain juga disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam surat Yasin itu banyak memberikan pendalilan secara akal. Ya, sebentar. Pertama, kalau tidak ada akhirat, maka sia-sia penciptaan ini, sia-sia. Manusia sia-sia diciptakan, jin sia-sia diciptakan, malaikat juga sia-sia diciptakan, surga neraka sia-sia. Apa gunanya surga dan neraka kalau tidak ada akhirat? Allah Subhanahu wa taala,
Kalau seandainya tidak ada akhirat, maka sia-sia Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul, menurunkan kitab suci, sia-sia. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari perbuatan yang sia-sia. Salah satu nama dan sifat Allah adalah Al-Hakim. Al-Hakim itu salah satu maknanya adalah yang maha hikmah. Maksudnya semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala mustahil sia-sia. Mustahil sekedar main-main. Ya, mustahil sekedar bercandaan. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan seperti itu. Setiap perbuatan Allah itu punya hikmah, punya maksud dan tujuan yang agung. Ya. Kalau tidak ada akhirat, maka percuma. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya di antara kalian. Ya. Justru adanya akhirat itu di situ kita menerima hasil ujian kita ketika kita hidup di dunia, ya kan? Ya, kalau tidak ada akhirat, berarti Allah tidak adil. Na'udzubillah. Ya. Karena betapa banyak orang-orang zalim di muka bumi ini, belum tuntas kezalimannya dibalas, dia sudah lebih dulu meninggal. Enak dia kalau nggak ada akhirat, ya kan? Demikian pula orang-orang yang taat, orang-orang baik, orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya tidak ada akhirat, mereka tidak mendapatkan balasan, ganjaran. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian, wahai manusia, ya, dengan sia-sia begitu saja, sekedar main-main aja kami menciptakan kalian, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ini sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bertentangan dengan sifat hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, di antara dalil akal yang lainnya, tadi yang pertama, qiyasul ba'thi ala bada'il khalqi. Tadi sudah kita sebutkan. Ya, analogi hari kebangkitan itu dengan penciptaan pertama. Penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada. Tadi kita sudah sebutkan. Kemudian dalil yang kedua, al-qiyasu ala khalqis samawati wal ard. Analogi dengan penciptaan langit dan bumi. Ya. Secara akal, kita ini makhluk yang kerdil. Bumi tempat kita tinggal ini juga, kalau dibandingkan dengan alam semesta ini, lebih kecil daripada setitik debu. Ya. Langit dan segenap isinya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bumi yang kecil ini, dibandingkan dengan manusia yang tinggal di bumi ini. Secara akal sehat, mana yang lebih sulit, menciptakan langit dengan segala isinya atau menciptakan manusia? Tentu saja yang lebih sulit adalah menciptakan langit dengan segala isinya, dengan bintang-bintangnya, dengan galaksi-galaksinya. Antum tahu penelitian terbaru para ahli astrofisika itu, alam semesta yang baru terukur dengan alat dan kecanggihan mereka itu, mereka baru ketahui 4%-nya, baru 4%. Sisanya itu mereka nggak tahu, tapi ada yang mereka sebut sebagai materi gelap, dark matter, dan energi gelap, dark energy. Jadi sebagian besar hakikat di alam semesta ini yang wujudnya nyata bisa diketahui oleh rasio mereka, justru mereka tidak tahu hakikatnya itu apa. Yang baru diketahui ya bintang, bulan, galaksi, planet-planet itu baru 4%. Baru 4%.
Itu pun 4% ini kalau dibandingkan dengan kita manusia yang tinggal di bumi, dibandingkan dengan bumi, kita ini tidak ada apa-apanya. Maka jelas secara rasio yang sehat, secara akal sehat, penciptaan langit dengan segala isinya ini jauh lebih agung, jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan penciptaan manusia. Nah, dan kita melihat dengan mata kepala kita, dengan indera kita, keberadaan langit dengan segala isinya ini. Dia ada, dan dulunya tidak ada. Allah mampu menciptakannya menjadi ada. Apalagi kalau hanya sekedar membangkitkan tulang belulang. Nah, ini maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Demikian metode Al-Quran dalam mengajak berdialog akal orang-orang yang tidak mau percaya kepada Al-Quran. Inilah pendalilan secara akal yang dipuji oleh Al-Quran, ya. Adapun pendalilan menggunakan akal untuk menjangkau hakikat perkara yang gaib, maka ini yang tercela. Ini yang diharamkan oleh para ulama, dan ini yang membuat manusia tersesat dari akidah yang sahih, karena mereka menggunakan akal untuk membahas sesuatu yang gaib. Akal itu dia baru menjadi dalil yang terpuji manakala digunakan untuk menuntun kita kepada pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menggurui Al-Quran dan Sunnah. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang mendalami ilmu filsafat untuk mempelajari sifat ketuhanan atau mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah kita ambil ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan mendahulukan akal. Siapa yang lebih tahu tentang akhirat? Allah dan Rasulnya ataukah kita? Ataukah akal manusia? Tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu. Siapa yang paling berilmu tentang sifat Allah? Allah dan Rasulnya ataukah kita manusia? Tentu Allah dan Rasulnya. Maka kita mengambil ilmu tentang hal-hal tersebut yang itu semua adalah perkara gaib. Kita ambil ilmunya, wajib kita ambil ilmunya dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya, ya. Jadi akal kita ini, kata para ulama, dia makhluk, sama seperti mata. Mata ini makhluk, alat. Mata kita ini kalau dipaksa untuk melihat matahari, apa yang terjadi pada mata? Rusak, buta. Ya, mata kita ini nggak mampu melihat sesuatu yang di balik tembok ini, sesuatu yang ada di balik tembok, nggak mampu dia. Menunjukkan bahwasanya mata kita ini memiliki kemampuan terbatas. Demikian pula dengan akal kita, dia terbatas. Ya. Jangankan menjangkau perkara yang gaib, jangankan menjangkau tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala yang gaib, dan yang paling gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu di alam nyata ini saja itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita, banyak. Contohnya ruh. Semua manusia mengakui, ya, kalau ruh itu ada sesuatu dalam diri kita ini. Kalau sesuatu tersebut tidak ada, sekalipun organ kita ini sehat, berfungsi baik, kita tidak hidup. Kita ibaratnya benda mati. Semua agama, semua manusia mengakui hal tersebut dengan fitrahnya. Ruh ini makhluk. Ini pun hakikat ruh ini tidak bisa dijangkau oleh akal kita, padahal dia makhluk. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan, ruh itu urusan Tuhanmu. Tidaklah kalian wahai manusia diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Saya kembali. Yang ketiga, qiyasul ba'thi ala ihya'il ardi ba'da mautiha. Allah Subhanahu wa taala memberikan dalil akal yang lain. Analogi hari kebangkitan itu dengan hidupnya bumi yang tandus. Bumi yang kering dan tandus, ketika Allah turunkan hujan tiba-tiba hijau. Allah kasih lihat di depan mata kita sesuatu tanah yang kering, jangankan di tanah, di batu bisa ada tumbuhan hijau yang bisa tumbuh, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan.
Seperti itu kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang tandus, yang mati. Maka seperti itu pula Allah Maha Kuasa menghidupkan tulang belulang yang sudah mati. Allah sebutkan ini dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-19. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha kadzalika tukhrajun. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dia yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan dia yang menghidupkan bumi yang tandus setelah bumi itu sama sekali tidak ada kehidupan di atasnya. Wa kadzalika tukhrajun, dan demikianlah kelak kalian akan dibangkitkan. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berdalil juga kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan dan tidak percaya kepada wahyu Allah. Allah berdalil dengan sesuatu yang bisa mereka lihat sendiri. Bumi yang tandus, Allah turunkan hujan, tiba-tiba hijau, hidup kembali. Kemudian yang keempat adalah qiyasul ba'ts ala ikhrajin nar minasy syajaril akhdar. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang dahan yang hijau. Dahan yang hijau itu bisa menjadi sumber api. Padahal keduanya bertolak belakang ya. Yang bisa jadi sumber api itu adalah dahan yang kering. Ya. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Dahan yang hijau Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu bisa menjadi sumber api. Ya. Mestinya dahan yang kering. Nah, dahan yang hijau itu basah ya, dan mengandung air, sementara unsur air itu bertolak belakang dengan unsur api. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memunculkan sesuatu dari lawannya. Ya, Maha Kuasa memunculkan api dari sesuatu yang basah. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala juga Maha Kuasa memunculkan kehidupan dari lawannya. Apa lawan kehidupan? Kematian. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memunculkan kehidupan dari kematian. Maka Allah tunjukkan ya, kejadian di alam nyata. Kejadian di alam nyata. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian api dari kayu ranting yang basah, ranting yang hijau. Jadi Allah munculkan api dari lawannya, dari sesuatu yang basah. Maksudnya apa? Allah mau menunjukkan Allah Maha Kuasa memunculkan sesuatu dari lawannya. Dengan demikian Allah Maha Kuasa memunculkan kehidupan dari kematian. Kemudian yang terakhir, yang kelima, qiyasul ba'tsi ada ihya'il amwati fid dunya. Allah Subhanahu wa taala juga banyak memberikan analogi, perbandingan dengan kejadian nyata di dunia dalam sejarah yang pernah terjadi. Kisah-kisah tentang orang-orang yang pernah mati kemudian hidup kembali. Atau tidak sadar dalam waktu yang sangat lama kemudian Allah hidupkan kembali. Contohnya siapa? Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang mereka ditidurkan 300 tahun lebih, 309 tahun. Dan kisah ini mutawatir. Bukan hanya diriwayatkan dalam Al-Qur'an, juga diriwayatkan dalam kitab-kitab Ahlul Kitab, orang-orang Nasara meriwayatkan kisah ini. Jadi tidak terbantahkan, kisah ini memang benar-benar terjadi. Ada orang tertidur di dalam gua 300 tahun lebih, hidup kembali normal. Kemudian siapa lagi? Di dalam Al-Quran banyak disebutkan kisah dihidupkannya burung-burung Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Kisah dihidupkannya sapi, bukan sapi, orang yang terbunuh. Dalam kisah sapi betina Bani Israel, ya kan?
dengan bagian dari tubuh sapi betina itu Allah memerintahkan dipukulkan kepada mayit. Mayit itu hidup. Kemudian mayit itu mengabarkan siapa yang membunuh dia. Ini diceritakan di dalam Al-Quran dan disebutkan dalam kitab-kitab ahlul kitab. Ya, dalam kisah-kisah ahlul kitab disebutkan. Jadi pernah terjadi orang yang mati kemudian dihidupkan kembali, itu pernah terjadi dalam sejarah. Nah, kisah Uzair yang dia dan kendaraannya, tunggangannya mati, kemudian Allah bangkitkan 100 tahun berikutnya. Termasuk kisah tadi Bani Israel yang sambar petir tadi, ya kan? Fa akhadathhumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Setelah disambar petir, mereka kemudian Allah hidupkan kembali. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka melihat proses dihidupkan kembali teman mereka tersebut. Wa antum tanzurun. Baik. Mungkin hanya ini, fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, kita sudah membawakan dalil-dalil tentang hari kebangkitan. Ya. Kalau seandainya antum punya teman-teman orang-orang yang ateis yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, bawakan dalil-dalil secara akal tadi. Ya, dalil-dalil logika tadi. Dan itu dibawakan di dalam Al-Qur'an. Siapa tahu Allah memberikan hidayah kepada dia. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.